Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohana dengan NIM 2248201172. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi nutraceutikal yang yang terdiri dari pengantaran, kerusakan bahan pangan, dan cara pencegahan. Di sini saya menjalankan tugas dari dosen pengampu saya yaitu Pak Hari Ade Suputra MSI. Nutraceutikal adalah istilah yang diperkenalkan di akhir tahun 1980-an oleh Septem de Village MD, berdiri dan Ketua Foundation for Innovation in Medical. Nutraceutical jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Pada tahun 1900-an, pabrik makanan US menambahkan yodium ke dalam garam, mencegah penyakit gondok. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang farmakimia. Zat kimia tanaman Nutrifets yang memiliki khasiat perlindungan khasiat mencegah penyakit di dalam makanan. Nutraceutical di era postcolonial. Fungsionalnya sangat membantu dalam penelitian. Nutraceutical dapat menjabarkan profil ekskresi gen secara global yang diindustri oleh zat kimia dalam makanan sehingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutraceutical di dalam tubuh. Variety dosis yang dikonsumsi, faktor jenis kelamin, usia lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara respon dengan ligam merupakan landasan utama dalam nutraceutical. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat meningkatkan reseptor dalam secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongkan respon biologis. Fotokimia. Fotokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayur. Fitokimia memiliki antioksidan cenderung berwarna termasuk karena mengandung kromofom. Yang pertama, karotenoid. Karotenoid membuat jagung menjadi kuning, wortel jingga kemerahan, dan tomat berwarna merah. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Pemanasan dan pemotongan sayuran dapat melaksanakan karotenoid. Yang ketiga, karotenoid tidak larut air dan mudah terserap ke dalam minyak. Yang ketiga, lycopene, antioksidan yang mengaktifkan radikal bebas, contohnya tomat dan semangka. Keempat, lutein berperan sebagai nutrisi mata, contohnya bayam dan jagung. Kelima, zeaxanthin mendukung kesehatan mata, contohnya sayuran hijau dan jagung. Astaxanthin membantu mengatasi penyakit degeneratif manula, contohnya alga dan salmon. Terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutraceutical. Yang pertama, produk yang telah disterilisasi berdasarkan hubungan fitokimia. Yang kedua, produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi empiris. Kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan adalah jenis bahan pangan dan kondisi. Klasifikasi bahan pangan. Bahan pangan mudah rusak yaitu susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak, buah-buahan dan sayur. Penyebab kerusakan itu ada 4: pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, susu dan udara, waktu penyimpanan. Jenis kerusakan itu juga ada 4: kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologi. Tanda kerusakan itu ada 3: perubahan tekstur, perubahan rasa, perubahan aroma. Pencegahan kerusakan bahan pangan. Cara untuk mencegah kerusakan pada makanan adalah 1. Penguatan suhu tinggi, yaitu penguatan dengan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah kerusakan yang mengakibatnya. Beberapa metode yang digunakan adalah pemanasan, penggelangan, pengukusan atau perebusan singkat. Yang kedua, pengawatan kimia.
yaitu pengawatan dengan menggunakan pengawatan kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan. Bahan kimia yang digunakan adalah asam benzoat, nitrat, asam sitrat. Yang ketiga, pemanasan, yaitu pengawatan dengan menggunakan kadar air untuk menjaga pertumbuhan mikroorganisme dan jamur sehingga akan mengurangi kerusakan yang terjadi. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.